dipersembahkan oleh dana bantuan sebesar 10 juta rupiah. Oven pengiring yang baru sejumlah 15 juta rupiah. Untuk membantu senilai 20 juta. Pempek crispy yang langsung dimakan tanpa harus digoreng kembali. Ini buat sendiri juga? Iya, buat sendiri. Ini sangat terlalu lokasi enak. Masya Allah. Saya. Ya, sebagai orang Palembang, honestly, pempeknya enak. Misi kami adalah membantu petani buah belimbing. Menurut saya ini enak sekali. Produk ini bisa lebih maksimal kalau desainnya dibikin lebih menarik. Bukan sekedar menjual kacang, tapi kami produk lokal yang berkualitas nasional. 2026 itu volumenya naik 20%. Apa inisiatif yang diambil supaya bisa naik begitu signifikan? Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan presentasi terkait dengan usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak ya pemirsa. Berawal dari kesulitannya mencari oleh-oleh khas Demak, Ibu Bambui Rumiati mendirikan usaha yang ia beri nama Bambui Jaya dengan brand Oma Bling. Usaha yang dimulai sejak tahun 2018 ini mengolah buah belimbing yang sangat berlimpah di kota Demak menjadi brownies belimbing mokaf hingga cookies. Berkat keuletannya dalam berbisnis, kini Oma Bling dikenal sebagai ikon oleh-oleh modern berbahan dasar buah lokal. Malam para juragan, saya Mia Oma Bling. Perusahaan kami mempunyai visi tadi yaitu unik, kreatif, dan inovatif. Sedangkan misi kami adalah membantu petani buah belimbing dan juga petani singkong untuk terserap pasar. Karena selama ini produk ataupun hasil pertanian belimbing dan juga singkong belum terserap oleh pasar. Kami memulai atau mengkreasikan tepung mokaf, 100% tepung mokaf dengan buah belimbing, tanpa tambahan tepung lainnya. Untuk kenapa belimbing dan mokaf? Karena untuk belimbing itu termasuk buah yang mengandung vitamin C lebih tinggi daripada lemon, dan dia memiliki serat bagus untuk antioksidan juga. Untuk tepung mokaf sendiri kita ambil karena sangat melimpah bahan bakunya. Untuk produk kami, bestseller kami ada di sini, ada di brownies tepung mokaf, basah dan juga kering. Untuk omset di tahun 2026 itu sudah di 200 juta. Untuk total kebutuhan kami saat ini di 375 juta digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, peralatan produksi, dan infrastruktur. Yang kami tawarkan kepada para juragan adalah share di 15%. First of all, Oma Bling ini produknya enak ya. Maksudnya saya nggak ngebayangin mokaf dengan belimbing rasanya begitu cukup unik ya. Ada rasa belimbingnya kan? Kerasa. Ada rasa belimbing. Kerasa. Justru itu agak unik kalau buat saya gitu. Terus browniesnya juga, bolu ini ngomongnya ya. Ya. Bolunya juga enak untuk dinikmati dan kayaknya lebih sehat ya mungkin ya, karena betul pakai mokaf stevia seperti itu ya. Iya, betul sekali. Ya. Kalau dari saya sih mungkin sebetulnya produk ini bisa lebih maksimal kalau ini menurut pendapat saya ya. Desainnya dibikin lebih menarik ya. Mungkin dibuat lebih ada versi yang lebih eksklusifnya. Ya. Ya, sehingga kalau untuk oleh-oleh itu dia ada segmen-segmennya gitu.
Ya mungkin ini di segmen yang harganya affordable, tapi ada juga nanti yang versinya dia punya kemasan itu lebih cakep dan menarik seperti itu. Sementara bahan bakunya dari mana? Untuk bahan bakunya kami sudah bekerja sama dengan petani belimbing. Petani di belimbing saat ini ada di 100 ton di setiap tahunnya dan di setiap musim ada, sehingga secara supply chain aman. Sekarang penjualannya berapa ya? Sekarang Ada di 50.000, 70.000 piece. kalau revenue tahun 2025 itu sekitar 50-an juta Per bulan. Oke. Tahun ini 600. 60 sampai 70 juta. Tapi pernah Loss di 2000. yang karena turun di 2024. Ya, Nah, 2024. turun di 2024. Menurut saya ini enak sekali. Satu, Ya. saya juga belum pernah membayangkan, mungkin saya nggak mengerti blimbing dengan bolu atau blimbing dengan dan saya coba tadi sendiri saya coba campur. Ya. Saya kira rasanya match. Jadi kalau ini saya juga tahu terus terang di market ada yang hampir sama atau enggak. Ya. Tapi itu perlu dipertahankan tentunya mixnya dan sebagainya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah like for like, coach, right? Itu kalau memang kita lost revenue di situ, kalau di tempat yang sama, di produk yang sama, dan sebagainya, itu kalau ada penurunan, itu ada bagusnya kalau kita bisa mengetahui mengapa. Dari review kami atau kami sudah berkomunikasi dengan rekanan-rekanan kami, memang dari kedatangan pengunjung yang berkurang. Right. Jadi rupanya beliau pada saat memulai memang langsung booming dari agen. Jadi ada agen yang ngambil. Jadi kesannya ya tinggal nunggu aja. Justru beliau belajar ketika agennya sendiri nggak aktif, dia tidak lagi melakukan mungkin dia juga shifting produknya, mencari produk lain, nggak fokus. Akhirnya penjualannya turun dan disitulah dia mulai shock, mulai kaget, baru belajar, baru cari tahu, dan ternyata ya nggak bisa mengandalkan menaruh satu telur di satu keranjang. Cuman pertanyaan saya, kalau tadi omset 600, net profit 40, berarti ada diskrepansi, ada ketidaksesuaian dengan penawaran ini. 375 dapat 15%, nggak balik-balik uangnya. Jadi bukan penawaran yang menarik sih menurut saya. Dan saya juga punya pertanyaan mengenai komunikasi ya terhadap produk. Jadi ini kan, ini namanya apa? Brownies Blimbing Mocha. Oke, tapi yang dimunculin Oma Bling. Bling itu nama Kalau- brandnya. Nama Iya kan? brandnya. Iya. Tapi saya nih customer mau beli, Taunya Oma Bling namanya. ada Oma Bling, ada Bling Bro. Ada dua-duanya. Ternyata kalau saya pikir ternyata kalau Oma Bling brownies blimbing yang tipis. Ya. Ternyata Bling Bro tuh di gambarnya lebih tebel. Ya. Beda. Pas dibuka sama isinya. Nah, ini mungkin perlu ada diferensiasi gitu, karena waktu saya buka kok sama juga gitu. Siap Iya. juragan. Iya, udah sih itu aja. Tapi karena sama, enak mana? Sama. Saya sama, tapi Kirain ada dua-duanya satu, enak. nggak ada beda. Nggak ada beda. Loh, pertanyaan Saya itu sebenarnya paling ada ide namanya lebih keren, kayaknya Oma Bling Bling. Oma Bling Bling. Jadi Tapi dandannya harus ganti ya, bling bling. jadi nanti tinggal variannya gampang, brownies bling bling, apalagi itu tadi bolu bling bling. Keren. Tapi udah diingat ya, brand umbrellanya itu Oma Bling Bling. Oma Bling Bling. Oke, sudah cukup kita sesi pendalaman kali ini. Terima kasih atas presentasinya Ibu Mia Oma Bling. Tentunya nanti panelis yang akan menentukan bagaimana hasilnya, dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Tadi setelah mendapatkan saran dari para juragan, kami langsung konsultasi dengan Coach Tom sehingga mendapat masukan bahwa untuk produk ini adalah cocok untuk yang tadi dengan tagline sehat,
nggak harus mahal. Tetapi ketika kami akan memproduksi yang lebih premium, kami akan memperbaiki kemasannya menjadi lebih eksklusif sehingga pantas atau memantaskan diri untuk di produk kelas premium. Nah, tampilan saya setuju sekali kalau target marketnya anak-anak, mungkin ini sangat menarik. Tapi kalau targetnya B2B, kemudian untuk oleh-oleh yang kesannya eksklusif, bisa jadi harus sedikit diperbaiki agar kesan eksklusifnya bisa terasa. Romi, Mau curhat, mau nyari kostum. ya udah, saya tunggu di bawah ya. Oh ya, tunggu di bawah ya coach. Hai, ada apa? Ini coach, aku mau tanya konsultasi tentang growth-nya perusahaan. Tadi kan udah lihat di Gemini. Kita duduk aja. Oke, mana? Ini loh coach, dibuka dulu. aku hari ini kan sudah mencoba untuk tanya ke Google Gemini untuk membuat proyeksi growth pertumbuhan di tempat kami, usaha di tempat kami gitu coach. Oke, ini analisanya ya. Tuh, ini analisanya seperti ini. Apakah sudah cocok atau belum untuk hasilnya seperti itu coach. Nah, ini promnya seperti apa? Untuk promnya ini coach, berdasarkan data di atas ini coach, saya minta untuk dibuatkan proyeksi keuangan hingga 2 tahun ke depan dan berapa persen kenaikan yang masuk akal untuk usaha kita seperti itu. Nah, terus dia hasilnya gini ya? Iya, dan hasil yang didapat seperti ini coach. Nah, dia kan bilang 10% kan? Iya, betul. Ini masih oke karena bisnisnya sudah berjalan. 2025, 2026, dan 2027 ini cukup wajar mengingat proses yang sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi pertumbuhan yang tidak terlalu jauh. Nah, ini sebetulnya bisa diekspor ke spreadsheet. Coba dicek. Coba. Oh iya, betul. Sudah bisa spreadsheet dan kan ada Gemininya juga. Kamu bisa nanya ulang di sini. Oh gitu. Jadi kalau mau dipasang rumus atau dihitung ulang, ini bisa. Udah, ini dipakai aja buat presentasi, nanti dipindahin ke PowerPoint. Oke, terima kasih sampai banyak coach. nanti ya. Oke. Ini aku lanjutin lagi ya coach. Terima kasih banyak coach. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, sekarang ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan menembus pasar global. Dan para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora, dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Dan baiklah, langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Berawal dari dapur kecil di sudut tempat tinggalnya, R.A. Anissa memulai usaha pempek yang ia beri nama Pempek Cekya. Tak seperti pempek pada umumnya, usaha yang berdiri sejak Oktober 2019 ini membuat pempek crispy dengan tekstur yang garing dan bisa langsung disantap tanpa digoreng terlebih dahulu. Dikemas secara menarik dengan standing pouch, pempek Cekya memiliki daya tahan hingga 6 bulan di suhu ruang. Dilengkapi dengan bumbu cuko di setiap kemasannya. Pempek Cekya
memiliki berbagai varian rasa. Mulai dari rasa original, balado, barbecue, keju spesial, hingga rasa salted egg. Jalan-jalan ke Sungai Musi, makan pempek bareng Pak Irwan Musri. Terima kasih JJN Metro TV, Pempek Cek Iya sudah sampai di sini. Baik, perkenalkan nama saya Era Anissa, founder dari Pempek Cek Iya. Berawal dari anak-anak yang tidak suka makan ikan karena takut tulang dan bau amis, maka dibuatlah panganan khas kota Palembang, yaitu pempek dan turunannya yang terbuat dari ikan tenggiri dan juga ikan gabus. Seiring waktu berjalan, kita juga membuat pempek crispy yang langsung dimakan tanpa harus digoreng kembali, dan untuk kemasan sendiri sudah packagingnya sangat menarik sekali dan praktis dan juga bergizi. Jadi untuk setiap orang bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun saja. Untuk bisnis modelnya kita saat ini pemasarannya melalui B2B dan juga B2C. Dan untuk ini yang kita harapkan yaitu untuk investment di peralatan di sini pada saat ini sudah banyak sekali permintaan untuk pempek Cek Iya, dan untuk itu kita meminta investasinya seperti mesin produksi sekitar 30 juta. Dan untuk kedepannya juga kita mempunyai rencana pengembangan bisnis usaha, yaitu kita ingin membuka outlet baru dengan proyeksi usaha sampai 2029 sekitar profitnya sekitar 342 juta dengan marginnya sekitar 38%. Untuk itu diharapkan saya menawarkan untuk investment opportunity kepada Juragan untuk membuka outlet tersebut dengan investasi sekitar 180 juta, termasuk dengan mesin dan juga investasi untuk sewa toko, buka toko online. Baik, terima kasih Bu Anissa atas presentasinya. Tapi nih di meja para panelis ini kan yang di dalam kemasan. Kemudian yang di sini ada empek-empek langsung. Ini apa nih pembedanya? Atau mungkin mau mengajak para panelis untuk mencoba langsung? Iya, boleh. Silakan para panelis untuk maju ke depan mencoba langsung. I don't mind pempek. Boleh dijelaskan ada Ya, kalau yang ini untuk pempek vakumnya, yang pempek basah tadi, yang ini langsung harus dikukus dulu ataupun digoreng. Kalau ini cocoknya yang Ada. kental ya? Iya, yang ini ada. Jadi kayak snack yang ada ciki-ciki kayak gitu. Ada saus cocolan, biasanya ada tomat. Kalau yang ini cocolannya cuka. Ya. Benar sekali, Bu. Ah, Masya Allah. Pak Reno ini sudah mencoba berapa tadi sampai dua baru kali. dua. Oh, baru dua. Tapi tadi juga sudah dicoba kan yang di sini, Pak. Kira-kira gimana nih, Pak? Enak sih, semuanya enak. Pempek crispy juga menarik. Tapi pertanyaan aja, apakah bisa cukonya yang ada di dalam pempek crispy itu udah menyatu menjadi seasoning di keripiknya? Jadi nggak usah dicelup lagi. Kira-kira masuk akal nggak ya? Kemarin sempat juga ada yang dampingin, disuruh katanya kalau pempek crispy bisa nggak langsung dengan cukonya. Itu harus di riset lagi. Ya, jadi udah langsung jadi bubuk gitu, jadi Iya, powder udah menyatu. Iya, betul. Iya, Karena Coach. tadi Pak Rex buka tanpa cukonya kan. Saya bilang justru ini yang penting. Terus saya makan, oh ini sih kayak kayak keripik atau kerupuk yang banyak lah gitu. Iya. Tapi pas dicocol emang beda banget gitu. Iya. Jadi enak sekali. Cuman kan orang tuh kalau namanya snack di bawah jalan kan mungkin nggak ada tempat dan agak repot gitu loh. Iya, betul. Ya kalau udah menjadi satu sih menurut saya lebih praktis ya. Pertama sebelum saya kesini, ini juga dibuat. Ini buat sendiri juga. Iya, buat sendiri. Ini sangat terlalu lokasi enak. Masya Ini Allah. saya. Luar biasa. Ini perlu dikembangkan juga, Tara. Iya, siap Juragan. Karena ini taste-nya betul-betul otentik. Tentu saya sudah coba semua, pempeknya luar biasa. Ini juga enak. Jadi I think ada upside-nya lah untuk itu. Ini mengenai investment ya saja, satu aja ini outlet baru dengan biaya ini udah ada PNL-nya nggak, Coach? Akan menguntungkan nggak? Insya Allah menguntungkan, Juragan. Udah dihitung itunya Udah. BEP-nya, break even-nya? Kalau untuk break-even-nya ya mungkin sekitar karena baru buka
di awal 2027 kan mungkin tidak langsung merasa naik, mungkin tetap stabil. Mungkin BIP-nya mungkin bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Outlet ini target omsetnya berapa per hari? Kalau yang di outlet yang baru, target harapannya bisa sekitar 5 sampai 10 juta Per hari? per hari, iya, harapan ke depan. Margin profitnya? Berarti sekitar 30%. Saya jujur ya ngomong, keripiknya sih nggak terlalu terasa tenggiri ya. Jadi maksudnya untuk dengan persepsi sebagai pempek kulit crispy saya belum dapat sebagai orang Palembang ya. Tapi pempeknya enak banget. Ini keputusan tepat sebetulnya punya outlet, bikin outlet pempek bukan outlet crispy ya. Jadi crispy ini kayak oleh-olehnya aja kan biasa toko pempek dipajangin keropok, kemplang gitu-gitu kan. Nah ini jadi part of-nya, saya rasa sih ini ada potensi untuk berkembang ya sebagai toko pempek ya, asal kualitasnya dipertahankan. Honestly pempeknya enak. Ya sebagai orang Palembang confirm lah kalau saya bilang enak gitu. Makasih Juragan. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Mbak Anissa ini memang kuatnya di R&D, jadi suka mengulik sesuatu yang baru. Nah, kenapa butuh outlet? Sebenarnya untuk memajang produk-produk inovasinya dari Mbak Anissa sendiri sih. Selain memang beliau cerita kalau taruh pempek crispy di beberapa toko oleh-oleh lain nih, barangnya susah bergerak karena tidak diberi spot yang baik gitu. Itulah sebabnya kenapa ingin punya tempat sendiri sekaligus untuk mendisplay beberapa produk inovasinya dari Mbak Anissa. Sudah cukup para panelis? Kita menutup sesi tanya jawab pada kali ini untuk pempek CIA Mbak Anissa. Nanti kita akan nantikan bagaimana hasil dari para panelis dan keputusan dari para panelis. Dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kalau untuk seberapa puasnya mungkin 80% karena masih agak grogi tadi tampil di depan tadi. Tapi alhamdulillah senangnya itu ketika para juragan bilang enak. Jadi 100% jadi meningkat dari 80% tadi, lebih percaya diri. Jadi saya rasa produk ini punya potensi untuk bisa bersaing, apalagi seperti kita tahu Mbak Anissa ini suka R&D, suka berinovasi terhadap produk. Dan semoga dengan adanya JJN, partisipasi Mbak Anissa di sini bisa membuat produknya bisa lebih improve dan lebih berasa ikan ya. Kayaknya hari ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya gue yang ngulangin sih? Katanya udah habis. Iya nih, kan aku baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah ini nih aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kuota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftarhalo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga. Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Sebentar lagi kita akan melihat presentasi peserta berikutnya. Tapi sebelum itu, berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil, sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi telcel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta ketiga yang akan mempresentasikan perjalanan usahanya di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Berawal dari usaha yang dirintis oleh orang tua sejak tahun 1998, Kacang Surya Enjang lahir dari semangat kerja keras dan kecintaan terhadap kualitas rasa. Keistimewaan kacang Surya Enjang terletak pada proses produksinya yang tak pernah berubah hingga kini. Kacang kulit pilihan masih disangrai menggunakan tungku tradisional berbahan bakar kayu. Metode tradisional ini menghasilkan tingkat kematangan yang merata, aroma yang khas, serta cita rasa alami yang sulit ditemukan pada proses produksi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto, owner dari Surya Enjang. Saya merupakan generasi kedua, meneruskan amanah dari orang tua saya untuk bisa membuat eksis usaha ini dari masa ke masa. Kacang Surya Enjang hadir bukan sekedar menjual kacang, tapi kami menjual cita rasa, warisan untuk produk lokal yang berkualitas nasional. Perjalanan kami selama 29 tahun ini, di tahun 2024, alhamdulillah omset kami naik di angka Rp945.700.000 dengan laba bersih 17,2%. Namun di tahun 2025 omset kami sedikit turun, itu dikarenakan adanya kenaikan harga pokok ataupun harga bahan baku di 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember 2025. Dan alhamdulillah terbukti di 2026, di 2 bulan pertama, omset kami sudah meraup di angka Rp199.068.750. Jika kita asumsikan untuk 1 tahun ke depan, omset kami naik di angka 1,1 miliar lebih. Besar harapan kami mengikuti JJN ini untuk memperluas koneksi, jejaring, dan pasar baru, serta mengharapkan kontribusi banyak dari para juragan untuk mendukung perkembangan usaha kami. Mari berkembang bersama kami, berpartisipasi ataupun berkolaborasi dengan Surya Enjang untuk berinvestasi pada usaha kami. Terima kasih, saya Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryanto. Langsung saja kita tanyakan kepada para panelis. Kita langsung mulai saja dari Pak Reno, Pak. Pak Suryanto bisa tolong jelasin ke kami 2026 itu volumenya naik 20%. Apa inisiatif yang diambil supaya bisa naik begitu signifikan? Kami bekerjasama dengan beberapa channel baru, dan ada kenaikan harga yang bertahap. Kami mulai dari sejak kenaikan bahan baku
di awal Oktober kami melakukan penyesuaian kenaikan harga secara perlahan, dan alhamdulillah sekarang harga kita sudah bisa menyesuaikan ke omset kami sekarang, seperti itu. Tapi itu oke, itu kan dari segi produksi. Waktu barangnya jadi bisa diserap nggak oleh Alhamdulillah pasar? dengan di 2026 kami membuatkan channel baru yang difasilitasi dinas untuk bisa dipasarkan di beberapa titik oleh-oleh di 4 kabupaten wilayah Karsi dan Banyumas, dan DIY melalui rumah BUMN Pertamina. Kebetulan kami binaan di daerah. Yang kedua, kami menjadi binaan Dekranasda Kabupaten Cilacap. Produk kami diprioritaskan untuk bisa menjadi buah tangan ataupun oleh-oleh secara dibeli oleh pemerintah untuk sebagai oleh-oleh setiap tamu yang hadir dalam kapasitas dinas di Kabupaten Cilacap dari luar kota. Jadi dengan adanya investasi 40 juta tersebut untuk kapasitas produksi, kurang lebih omset 1,1 itu bisa guaranteed lah. Oke. Jadi awalnya hanya mengandalkan penjualan dari mitra-mitra yang ada. Lalu beliau ini melakukan kerjasama. Ini ada satu hal yang menurut saya cukup hebat ya, menarik dari Surya ini. Jadi ayahnya memulai pengolahan kacang tanah dengan ala tradisional. Lalu kemudian beliau melanjutkan, awalnya kapasitasnya masih kecil, hanya mungkin 5 sampai 10 ton ya. Lalu dia cari akal, gimana caranya? Rupanya beliau mengumpulkan petani. Jadi mengkoordinir petani untuk mengisi waktu tanam setelah panen jagung. Jadi panen jagung, tanah itu harus istirahat dulu. Nah, daripada istirahat, dia mengusulkan kenapa nggak kacang tanah aja ditanam lalu diserap oleh beliau, walaupun waktu itu masih kecil ya. Nah, perlahan-lahan berkembang dan sekarang jadi kualitas kacangnya lebih terjamin dan dilihat oleh pemerintah. Oh, kelihatannya ternyata bisa diserap, dan beliau memberikan harga yang lebih tinggi malah ke petani untuk pembelian tanah, kacang tanah. Nah, tapi nggak diperhitungkan bahwa kenaikan bahan baku itu juga sebetulnya berpengaruh kepada penjualan dia nggak bisa naikin harga. Akhirnya dia harus sedikit slow down. Satu bungkus ini berapa? Itu untuk ke end user kami sementara tracking di angka 12.500 Pak. Sementara di modern trade atau juga di warung? Di bazar sementara yang udah berjalan, dan toko oleh-oleh. Oh, toko oleh-oleh. End user. Pak Rex? Kalau tadi itu bentuknya apa itu 40 juta itu? Investasi apa, pembiayaan atau apa? Kemudian bentuk bagi hasilnya atau apa itu seperti apa ya? Untuk ini sih kami berharap investasi untuk bisa berbagi sama 15% lah ya. 15% dari laba bersih. Laba bersih. Pokoknya dapat partnership investment dengan equity sharing 15%. Equity. Sekarang bentuknya apa? CV, PT atau apa? Masih perorangan. Oh, masih perorangan. Masih rumah industri perorangan, rumahan PIRT. Sementara sudah cukup, kita tutup pendalaman dengan Mas Suryanto. Kita nantikan juga bagaimana hasil dari para panelis. Tentunya ini nanti ada di akhir pada episode kali ini, dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih para juragan. Alhamdulillah awalnya sungguh degdor ya, luar biasa, dingin pokoknya. Tapi alhamdulillah all out, kita berdoa pada Allah SWT, kita bisa tampil semaksimal mungkin, setenang mungkin untuk bisa menyampaikan presentasi apapun perusahaan kita, meyakinkan para juragan untuk bisa berinvestasi di usaha Surya Enjang. Surya Enjang menunjukkan semangatnya yang luar biasa dan komitmen dalam memberdayakan petani, apalagi dengan presentasi yang cukup cepat, singkat, jelas, padat, to the point. Menurut saya sudah sangat-sangat bagus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Untuk total kebutuhan kami saat ini di 375 juta digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, peralatan produksi, dan infrastruktur. Yang kami tawarkan kepada para juragan adalah share di 15%. Saya menawarkan untuk investment opportunity kepada juragan untuk membuka outlet tersebut dengan investasi sekitar 180 juta, termasuk dengan mesin dan juga investasi untuk sewa toko, buka toko online. Besar harapan kami mengikuti JJN ini untuk memperluas koneksi, jejaring, dan pasar baru, serta mengharapkan kontribusi banyak dari para juragan untuk mendukung perkembangan usaha kami. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Tadi yang minta 40 juta siapa? Ini, yang itu. Iya. Dan dia minta mesin 22 juta. Kalau ini kasih dua-dua, kasih oven aja, 15 juta, 14.800. Ya, oke lah, ini semua dapat. Jadi Siapa yang mau bicara? I'll do her. I do. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu langsung saja kita panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Oke, Oma Bling atau Oma Bling Bling nantinya. Proposisi produk yang menarik, unik, dan enak. Selamat. Untuk kali ini penawaran partnership atau investasi 375 juta ini belum bisa kami serap karena mungkin roadmap-nya juga masih agak tidak sejelas yang kami inginkan. Namun untuk kali ini kami ingin memberikan dana bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk dari Oma Bling bisa menjadi Oma Bling Bling, dan juga mungkin bisa mengenai masukan packaging yang tadi saya sempat ungkap, karena dengan produk yang sama packagingnya berbeda gitu. Siap. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa dikembangkan. Siap, terima kasih. Selamat untuk Mbak Nia Oma Bling. Jadi yang ditunggu jadi Oma Bling Bling, begitu. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Irwan, Pak. Baik, pempek cake ya, betul ya. Jelas-jelas produknya kuat, taste-nya kena pempeknya. Idenya pempek crispy is quite, walaupun mungkin setahu saya tidak original banget dalam arti kata, tapi unik positionnya dan juga ada beberapa variannya. Ide untuk mempunyai outlet itu cukup baik, tapi menurut kami belum tepat waktunya karena belum jelas apakah apa yang ingin disampaikan di situ, apakah dengan pengembangan pempek seperti Pak Rex tadi katakan ataupun oleh-olehnya itu tadi. Tapi produknya sangat kuat. Jadi untuk itu kami belum bisa berinvestasi untuk outletnya. Namun karena produknya sangat kuat dan kami percaya kalau diberikan dengan equipment yang cukup memadai, kami bersepakat untuk ikut membantu dalam oven pengiring yang baru sejumlah 15 juta rupiah. Semoga ini dapat bermanfaat. Selamat untuk Mbak Anissa, dan selanjutnya kita akan tanyakan kepada Pak Bas. Pak Suryanto, selamat. Perusahaannya kita nilai dari packagingnya bagus, dari visinya bagus, produknya juga kualitasnya bagus. Jadi selamat sudah jalankan ini dan revenue-nya juga bisa terus meningkat. Tapi kita rasa mungkin juga masih banyak produk innovation yang bisa ditambah juga
mungkin bisa dikembangkan more R&D sehingga ada some product innovation yang bikin ini lebih unik lagi. Dan untuk membantu Bapak, terutama kan butuh beberapa mesin, kita berkeputusan untuk membantu senilai 20 juta. Terima kasih. Selamat untuk ketiga peserta pada episode kali ini, tapi nggak sampai sini saja Bapak Ibu, karena kita juga akan mendengar siapa yang menjadi terjuragan pada episode kali ini. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Rex. Pak, siapa yang menjadi terjuragan? Ya, juragan zaman now yang akan juga mendapatkan tambahan senilai 10 juta rupiah adalah Surya Enjang. Apakah Anda? Atau Ceya ini? Amin. Atau Oma Bling Bling? Bismillah. Dan ternyata adalah yang paling ganteng, Surya Enjang. Alhamdulillah. Terima kasih, Juragan. Terima kasih. Dan tambahannya senilai 10 juta rupiah. Semoga bisa dimanfaatkan, Pak ya. Yuk, ke depan. Kami persilakan untuk ke depan menerima plakat. Selamat Pak ya. Selamat dari panelis. Oke, silakan untuk kembali ke tempat. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peserta atas tambahan modal ataupun investasi yang didapatkan. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga digunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Namun sebelum itu saya ingin menginformasikan kalau ada benefit menarik yang juga didapatkan oleh para peserta di Juragan Zaman Now Season 5. Para peserta akan mendapatkan berbagai dukungan dari Google Gemini yang bisa membantu mendorong perkembangan usaha naik kelas. Setiap peserta akan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usaha. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang dapat membantu mempermudah pengelolaan dan pengembangan usaha di era digital. Hingga peserta juga memiliki kesempatan untuk mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia, sekaligus akan ada sesi networking yang tentunya akan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Tentunya ini sangat menarik. Terima kasih kepada para panelis, para mentor, dan juga peserta. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Jadi siapakah ketiga peserta yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Maka dari itu saksikan terus Metro TV dan juga program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh